Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zakiatul Zahro dengan NPM 109200940051 dari jurusan Sistem Informasi dari Kampus Syed Mutia Penata Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan minggu yang kedua tentang proses bisnis tinjauan menyeluruh. Oke, selanjutnya di sini saya akan jelaskan tentang 3 fungsi dasar yang dilaksanakan oleh sistem informasi akuntansi. Yang pertama, ada mengumpulkan data dan menyimpan data mengenai kegiatan bisnis organisasi secara efisien dan efektif. Yang pertama, ada menangkap data transaksi pada dokumen-dokumen sumber. Yang kedua, ada mencatat data transaksi dalam jurnal-jurnal, di mana catatan tersebut dibuat secara kronologis dari apa yang telah terjadi. Dan yang terakhir, ada posting data dari jurnal-jurnal ke buku besar yang menyingkat data dengan jenis rekening. Dan yang kedua, fungsi dasar yang dilaksanakannya yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi manajemen. Di antara lainnya ada dalam sistem manual. Informasi ini disediakan dalam bentuk laporan ke dalam 2 kategori utama. Yang pertama adalah laporan keuangan dan yang kedua adalah laporan manajerial. Dan yang ketiga, fungsi dasar yang dilaksanakan oleh sistem informasi yaitu menyediakan pengendalian internal yang memadai atau cukup. Di antaranya, yang pertama ada memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem adalah andal. Yang kedua, memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen. Yang ketiga, ada mengamankan atau menjaga kekayaan organisasi termasuk data. Selanjutnya adalah subsistem dasar dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah siklus pendapatan. Siklus pendapatan mencakupi kegiatan penjualan dan penerimaan dalam bentuk uang tunai. Dan yang kedua adalah siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran mencakupi kegiatan pembelian dan pembayaran dalam bentuk uang tunai. Dan yang ketiga ada siklus penggajian, yaitu mencakupi sumber daya manusia, mencakupi kegiatan mengontrak dan menggaji pegawai. Dan yang keempat ada siklus produksi, yaitu mencakupi kegiatan mengubah bahan mental atau bahan baku dan buruh menjadi produk jadi. Dan yang kelima ada siklus keuangan, yaitu mencakupi kegiatan untuk mendapatkan dana dari investor dan kreditor dan membayar mereka kembali. Di sini adalah subsistem dasar dalam sistem informasi akuntansi. Ada siklus keuangan, siklus pengeluaran, sumber daya manusia. Dan siklus keuangan, pengeluaran, dan sumber daya manusia akan dibukukan ke dalam buku besar dan sistem pelaporan. Siklus keuangan, siklus pengeluaran, sumber daya manusia, dan siklus produksi, siklus pendapatan semuanya akan dibukukan ke dalam buku besar dan sistem pelaporan. Selanjutnya adalah siklus pemrosesan data, yaitu siklus pemrosesan data terdiri dari 4 langkah. Yang pertama adalah memasukkan atau men-input data, dan yang kedua ada simpan data atau storage data, dan yang ketiga ada proses atau processing data, dan yang keempat yang terakhir adalah hasil informasi atau output information. Terus pemicu input data biasanya adalah pelaksanaan beberapa aktivitas bisnis. Data tentang 3 sisi setiap aktivitas bisnis yang harus dikumpulkan adalah yang pertama, tiap kegiatan yang menjadi perhatian. Yang kedua, sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap kegiatan. Yang ketiga, para pelaku yang terlibat di dalam setiap kegiatan. Siklus pemrosesan data, input data. Dahulu perusahaan kebanyakan menggunakan dokumen sumber untuk mengumpulkan data awal tentang aktivitas bisnis dan kemudian memindahkan data tersebut ke komputer. Akan tetapi sekarang sebagian besar data tentang aktivitas bisnis langsung dicatat oleh komputer melalui tampilan untuk entry data. Pengendalian atas pengumpulan data dapat diperbaiki dengan
Yang pertama, sebelum penomoran setiap dokumen sumber dan penggunaan dokumen turnaround. Dan yang kedua, ada perbaikan pengendalian muncul baik dengan membeli dokumen sumber yang sudah dicetak nomornya, atau dengan mengatur sistemnya agar secara otomatis memberikan nomor urut pada transaksi baru. Dan yang ketiga, sumber data yang bekerja secara otomatis. Selanjutnya adalah fungsi atau kegiatan bisnis yang umum dan dokumen sumber. Di sini adalah siklus pendapatannya, dokumen sumber, dan kegiatan atau fungsinya. Pesanan penjualan, fungsinya menerima pesanan pelanggan. Tanda pengiriman, fungsinya mengirim pesanan. Daftar pembayaran, fungsinya yaitu menerima uang tunai. Dan slip penyimpanan, fungsinya menyimpan tanda terima tunai. Dan memo kredit, fungsinya menyesuaikan akun pelanggan. Dan daftar permintaan barang fungsinya adalah permintaan atas barang. Dan pesanan pembelian, fungsinya pesanan atas barang. Dan laporan penerimaan, fungsinya penerimaan atas barang. Dan cek, dokumen sumber dari cek itu fungsinya pembayaran atas barang. Siklus sumber daya manusia. Di sini adalah fungsi kegiatan bisnis umum, dokumen sumber dari manusia. Dokumen sumbernya yang pertama ada formulir pajak, Form W4, berfungsi mengumpulkan data iuran pegawai. Terus ada kartu jam kerja, yaitu berfungsi mencatat jam kerja pegawai. Dan yang ketiga, catatan waktu kerja yang berfungsi mencatat waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan tertentu. Dan untuk buku besar dan sistem pelaporan, dokumen sumbernya yaitu voucher jurnal dan berfungsi mencatat posting ke buku besar. Selanjutnya adalah siklus pemrosesan data. Siklus pemrosesan data yaitu ada dua. Yang pertama adalah menggunakan proses batch atau proses online. Proses batch adalah proses pembaruan secara periodik atas data yang disimpan tentang sumber daya dan pelaku yang terlibat. Proses online atau real time adalah proses pembaruan yang dilakukan secara langsung setelah terjadi transaksi. Yang ketiga adalah entitas. Entitas yaitu sesuatu yang disimpan informasinya. Setiap entitas memiliki atribut atau karakteristik khusus yang harus disimpan. Selanjutnya adalah pencatatan data transaksi dalam jurnal. Setelah data transaksi ditangkap dalam dokumen sumber, langkah selanjutnya adalah mencatat data tersebut ke dalam jurnal. Ayat jurnal dibuat untuk tiap-tiap transaksi yang menunjukkan rekening dan jumlah debit dan kredit. Pencatatan ke dalam jurnal umum dilakukan apabila transaksi jarang terjadi atau tidak rutin. Proses pencatatan ke jurnal khusus dilakukan apabila jumlah transaksi besar atau terjadi transaksi yang berulang-ulang. Dan di sini ada 4 jenis transaksi yang paling umum digunakan untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus, yaitu diantaranya yang pertama ada penjualan kredit, yang kedua penerimaan kas, yang ketiga pembelian kredit, yang keempat pengeluaran kas. Dan di sini adalah contoh dari pencatatan data transaksi dalam jurnal. Seperti di sini ada tanggal jumlah, nomor faktur, rek debit, dan di sini ada nomor rekening dan pos ref. Oke, seperti ini contohnya tanggal jumlah. Di sini dokumen 1 depan 1, nomor faktura 201, rek debitnya Liko, nomor rekening 120, 122, dan pos revenue sampai selanjutnya seperti ini. Dan nanti hasilnya dihasilin, dijumlah,
dan hasilnya akan menjadi 2.400.000. Selanjutnya adalah posting transaksi ke buku besar. Buku besar digunakan untuk meringkas status keuangan, termasuk saldo lancar dari rekening individu. Buku besar terdiri dari aktiva, hutang, kekayaan atau modal, pendapatan, dan rekening biaya dari organisasi. Semua catatan buku besar pembantu didata secara terperinci bagi rekening baru buku besar yang mempunyai banyak sub rekening individu. Rekening apakah yang biasa digunakan dalam buku besar pembantu? Rekening yang biasa digunakan dalam buku besar pembantu diantaranya yaitu piutang dagang, persediaan, dan hutang dagang. Disebut apakah rekening buku besar yang berhubungan ke buku besar pembantu? Rekening buku besar yang berhubungan ke buku besar pembantu yaitu adalah rekening pengendalian. Rekening pengendalian terdiri dari jumlah total dari semua rekening individu dalam buku besar pembantu. Rekening buku besar yang berhubungan ke buku besar pembantu disebut rekening pengendali. Di sini adalah contoh dari jurnal penjualan buku besar seperti ini. Ada date, invoice number, account debit, account number, post ref, amount. Oke, seperti ini contohnya. Oke, kita lanjut. Apakah bagan perkiraan itu? Bagan perkiraan adalah daftar dari semua rekening buku besar yang digunakan oleh organisasi. Pentingnya bagan perkiraan yang memadai atau cukup rinci untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Fungsi kedua dari sistem informasi akuntansi adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi manajemen. Yang kedua, informasi yang disediakan sistem informasi akuntansi terbagi dalam dua kategori utama, yaitu yang pertama adalah laporan keuangan dan yang kedua laporan manajerial. Oke, yang pertama adalah laporan keuangan, yaitu menyiapkan neraca percobaan. Yang kedua, membuat jurnal penyesuaian, menyiapkan neraca percobaan setelah penyesuaian, menghasilkan laporan rugi laba, membuat jurnal penutup, menghasilkan neraca saldo, menyiapkan laporan aliran kas. Dan yang kedua adalah laporan manajerial. Sistem informasi akuntansi juga harus mampu menyediakan bagi para manajernya dengan rinci tentang informasi operasionalnya yang dilaksanakan organisasi. Ada dua jenis laporan manajerial yang penting, yaitu pertama ada anggaran dan yang kedua laporan kinerja. Dan apakah itu laporan kinerja? Yang pertama itu, dan apakah itu anggaran? Anggaran adalah ungkapan formal tujuan dalam istilah keuangan. Salah satu jenis anggaran yang paling umum dan penting adalah anggaran kas. Dan yang kedua adalah laporan kinerja. Laporan kinerja adalah sebuah laporan yang mendaftar jumlah anggaran dan jumlah sesungguhnya atas pendapatan dan biaya dan juga menunjukkan selisih atau perbedaan di antara kedua jumlah tersebut. Dan di sini adalah contoh laporan manajerialnya. Seperti ini. Sini ada anggarannya. Di sini ada Oke, di sini ya, di sini ada penjualan, HPP, laba kotor, biaya lain-lain, laba operasi. Dan di sini ada anggarannya, sesungguhnya dan selisih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertimbangan pengendalian internal.
Fungsi ketiga sistem informasi akuntansi adalah menyediakan pengendalian internal yang memadai untuk mencapai 3 tujuan dasar berikut. Yang pertama, memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem adalah handal. Yang kedua, memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen. Yang ketiga, mengamankan atau menjaga kekayaan organisasi termasuk data. Dua metode penting untuk mencapai tujuan tersebut yaitu yang pertama, menyediakan dokumentasi yang memadai atas seluruh aktivitas bisnis. Yang kedua, memastikan pemisahan tugas yang efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dokumentasi yang memadai atau cukup. Dokumentasi memungkinkan para manajer memverifikasi bahwa tanggung jawab yang diberikan telah dilakukan dengan benar. Menjumpai saat bekerja sebagai pemeriksa yang memberikan pandangan langsung atas jenis-jenis masalah yang dapat muncul karena dokumentasi yang tidak memadai atau tidak cukup, gagal menagih tagihan untuk jasa perbaikan. Dan apakah pemisahan tugas itu? Pemisahan tugas berkenaan dengan pembagian tanggung jawab ke beberapa pegawai atas bagian-bagian dari sebuah transaksi. Fungsi-fungsi yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang berbeda adalah yang pertama, pengesahan transaksi, kedua, pencatatan transaksi, dan yang ketiga, penjagaan aset atau harta. Oke, di sini saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri untuk presentasi pertemuan minggu kedua yang menjelaskan tentang tinjauan menyeluruh proses bisnis. Di sini saya mengucapkan terima kasih atas nama Fatimah Zakiatul Zahra dari jurusan Sistem Informasi. Mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen yang meluangkan waktunya untuk menonton tugas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.